Gila tak dodoi sepet baygon. Ya ora. Teles iki ya. Delok iki. Mau flate koyo ngene. Engko kering kok ya ngeflat. Kayak sepetmu sing miliatan ka kok iso gawe ngene ora iso. Mesti dadak jeruk dhisik terus mloko dhisik. Itu lek geraji angin lho. Heh? Dadak blokut iki ora dadak blokut. Sesuk deloke kering bakal ngeflat. Ini sepet baygon iki. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Sebelum masuk pada materi yang akan kita angkat pada video kali ini, yaitu pemula auto jago ini real yo. Jadi pemula langsung jago itu triknya nanti kita bongkar di video kali ini. Step by stepnya teman-teman perhatikan. Yang baru gabung yo silahkan lihat video-video saya yang dahulu. Oke, sebelumnya saya akan sedikit ngomongin channel sebelah ini yang lucu ini. Oh, serangan kami KJ kemarin sudah dibalas dengan rudal ya. Spray gun yang harganya miliaran sudah dikeluarkan ya gitu. Spray gun itu dikeluarkan supaya nggak beranak di dalam karung terus. Nggak, yang bikin lucu begini. Jadi setelah ngobrol ngalor ngidul gembretek kayak knapote 2 tak graji angin, ternyata proses finishing masih memerlukan proses flow coat atau clear coat ulang lah. Apa terus nggak iso nembak langsung dadi seperti pekerjaan saya yang kemarin yo. Lek nggak iso yo rene alatmu silihno aku tak warai. Tapi salutnya itu begini ya, salutnya itu di videonya jujur real ngomong kalau pekerjaannya memang mau di vlog coat ya, mungkin hasil tembakannya nggak sesuai dengan yang diinginkan atau mungkin ngejar daging ya, kita nggak tahu ya, kebutuhan orang itu masing-masing. Kalau kita bicarakan vlog coat ya sesuai dengan tema bahasan yang mau kita angkat di sini ya, itu kembalinya kepada kebutuhan. Kalau saya sebagai tukang airbrush ya wis jelas ya bahwa vlog coat ini diperlukan sebagai ya kebutuhan biasanya satu untuk menutupi batasan warna, atau mungkin juga bisa grafis, atau mungkin stiker, atau mungkin juga glitter metal flake ya yang permukaannya kasar. Tentunya proses vlog coat ini perlu kita ambil supaya mendapatkan permukaan clear coat yang flatnya flat ideal. Dan juga bisa vlog coat ini untuk biasanya untuk menutupi kesalahan tembak seperti apa yang saya maksud, seperti halnya ketika kita aplikasi clear coat mungkin kita mendapati kendala clear coatnya popping, meler, atau mungkin tembakan kita yang masih loncat-loncat, overlapnya nggak rapi, atau mungkin spray gunnya yang setelannya menceng atau ngaco atau sebagainya. Tentunya hasil clear coatnya nggak bisa langsung bagus ya, makanya proses flow coat memang diperlukan. Jadi bagi teman-teman yang masih pemula nggak usah malu-malu. Memang kalau dasar tembakan kita itu masih belum bisa seperti yang kita harapkan ya, alternatif lain misalkan kita ngecat polosan ya tetap memerlukan proses flow coat. Jadi yang teman-teman pemula pede aja. Yang profesional pun saya lihat yo masih kadang-kadang juga melakukan proses flow coat atau clear ulang ya mungkin ya jarang memang ditampilkan yo. Setelah ditampilkan ya harga dirine bapak belur engko. Nggak jelas ya. Saya harap teman-teman kreator yo ngomong real aja. Kalau misal flow coat, kalau enggak ya enggak, supaya apa, teman-teman yang pemula yang baru belajar dunia revine supaya lebih paham. Untuk mendapatkan hasil tembakan yang sekali langsung jadi itu ya memerlukan proses waktu yang lama. Bisa mulai dari mungkin setting spray gun, ngubah gaya tembak, ataupun mungkin ngubah mixing rasio clear coatnya. Tentunya ya kegagalan itu ya sering kita temui ya, karena kalau nggak gagal itu ya nggak akan berhasil. Jadi kegagalan itu hal yang wajar. Oke, sedikit cerita tentang pekerjaan ini. Jadi ini pekerjaan memang memerlukan proses flow coat karena ada stiker di atasnya. Jadi ini sedikit akan saya bahas. Untuk tahapan awal tadi tentunya teman-teman bisa melihat mulai dari kondisi media tangkinya yang kita kupas habis, kemudian sebelum naik epoksi yang hadernya kuning, epoksi khusus untuk plat ya, sederhananya epoksi jenis NC lah atau yang hadernya kuning.
kita silikon remover dulu, tujuannya ya supaya terhindar dari mungkin bekas remover atau bahan kimia lainnya. Setelah itu kita diamkan idealnya 1 kali 24 jam untuk epoksi yang hardenernya warna kuning ya. Baru naik proses dembul. Untuk proses dembul ini idealnya juga kita diamkan 1 kali 24 jam. Kemudian esok harinya kita sanding dan selanjutnya naik lagi proses epoksi yang PU atau sederhananya epoksi yang hardenernya warna putih. Dan setelah epoksi hardener warna putih ya kurang lebih paling cepat itu ya 1 jaman lah kalau saya biasanya ya. Jika ketebalannya memang lebih, kemudian kita sanding dengan amplas grade 400 dan kita balan dengan amplas grade 600, baru selanjutnya naik ke proses base coat-nya. Jeda kurang lebih 1 jam setelah aplikasi base coat-nya, karena di sini yang tak pakai cat jenis PU, jadi 1 jam dari aplikasi base coat kita bisa naik clear coat-nya. Meskipun sebenarnya pekerjaan ini memerlukan proses tempel stiker ya, ini permintaan dari customer saya. Kenapa di sini nggak langsung saya tempeli stiker ketika mau naik aplikasi clear coat-nya? Alasan saya kenapa ya nanti kita jawab. Untuk aplikasi clear coat ini ada beberapa media yang memang sengaja saya uji coba ya. Ada yang saya aplikasikan pakai flash off, ada juga media yang saya aplikasikan tanpa flash off. Mumpung ada media untuk uji coba, karena ini kan nanti tetap melalui proses flow coat. Oke teman-teman, jadi di sini ada beberapa media yang sudah saya sengaja buat untuk uji coba, untuk menjawab pertanyaan teman-teman deh. Mungkin yang dimaksud bintik jarum seperti gini kan? Bintik jarum seperti gini. Ini kalau kita menyebutnya popping ya. Bintik jarum ini popping. Nah, di sini ada media yang memang memerlukan proses flow coat. Jadi setelah ini rencananya mau ditempel stiker terus kita clear ulang ya. Jadi saya ada bahan yang saya buat untuk praktek untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Ini clear sama, mixing rasio sama, aplikasi suhu sama, tapi teknik mode aplikasinya berbeda. Ini clear yang berbintik pakai mode aplikasi menggunakan flash off. Ini yang tanpa menggunakan flash off hasilnya seperti gini. Teman-teman bisa melihat hasilnya flat, terus nggak ada bintik seperti halnya bintik jarum seperti yang ada pada bagian tangki ya. Nah, ini aman sentosa. Tapi yang kita pakai flash off malah akan timbul masalah seperti gini. Jadi kalau misalkan di kaleng kemasan itu terdapat tulisan flash off 10 menit 15 menit ya, kenyataannya di lapangan tidak seperti itu, karena suhu kita dengan suhu yang ada di sana di pabrik atau di spray bootnya tentunya beda. Iki nggak terjadi masalah popping sama sekali, tapi yang pakai flash off justru malah bermasalah terjadi popping. Nanti lebih lengkapnya tak bahas di YouTube aja. Yang belum saya amplas untuk melihat daging clear dari 10-nya autoglow seperti gini ya. Ini dagingnya ya wis layak pol, karena memang memerlukan proses pemasangan stiker hingga dengan flow coat ya, berarti ya mau nggak mau tetap kita sanding, kita clear ulang lagi. Terus untuk flow coat tahun nanti rencananya 1 kali atau 2 kali ya. Kalau saya sih pengennya 2 kali supaya batasan stikernya nggak terasa. Oke, ini kita sanding dulu, nanti baru kita clear tahap yang kedua. Untuk media yang lainnya nggak usah saya clear dulu, karena media lainnya kan nggak ada stiker, jadi cukup di clear yang terakhir saja, atau clear yang paling terakhir, flow coat yang paling terakhir, baru nanti media spakbor depan belakang kita pasang, kita clear sekalian. Jadi ini untuk clear hanya proses ngikat stiker. Berdasarkan dari pengalaman yang sudah saya alami, ketika stiker kita tempelkan pada cat langsung sebelum kita clear coat, atau bahkan kita tempelkan dulu pada epoksi sebelum kita tutup base coat kemudian naik clear coat, ternyata yang saya amati pada motor saya sendiri adalah terjadi retakan pada
sambungan stiker dan basecodenya. Makanya di sini kenapa saya ambil inisiatif, saya clear duluan, kemudian nanti kita tempel stiker, baru kita lakukan proses vlog code atau clear code ulang. Karena yaitu sejauh yang saya amati, jika stiker tidak ada bantalan clear code di bawahnya, jika stikernya ini mungkin memuai karena perubahan cuaca, panas hujan, terus mengkerut stikernya, ternyata dia bisa menarik lapisan cat di bawahnya. Ini sepanjang yang saya amati. Saya kenapa bisa berambil inisiatif seperti ini, yang kalau kita lihat pada motor seperti halnya Mega Pro, Honda, atau mungkin Kawasaki yang terdapat stiker pada tangkinya, kalau kita kupas stiker tersebut, biasanya di lapisan stiker yang motor orisinil itu masih ada lapisan clear coat. Jadi kenapa saya timbul inisiatif seperti ini, ya berdasarkan dari pengalamannya sudah saya alami, dan juga mungkin pabrikan pun juga seperti itu ya. Jadi kalau stiker ditempel langsung pada cat kemudian clear coat, itu jangka panjangnya sambungannya akan retak atau pecah, mungkin karena yaitu tadi memuai atau mengkerutnya stiker itu ibaratnya ya apa ya, gandoli atau narik lapisan cat di bawahnya. Oke dan begini hasilnya setelah kita clear coat. Untuk jerukan seperti gini, karena di sini saya nggak ngejar flat ya, saya masih mengejar daging untuk clear coatnya, supaya nanti ketika kita sanding di vlog coatan yang ketiga, kita akan sedikit terbantu dengan daging clear yang agak tebal, supaya semisal gosokannya kita nanti sampai jebol, itu kan malah rawan ya. Nah di sini ada dua media yang akan menjadi pembanding di sini. Ini media yang sekali proses di clear kemarin dan nggak saya vlog coat, hasilnya seperti halnya pada dua sepak bor depan belakang, karena nggak ada stikernya, jadi nggak saya nggak saya vlog coat ya. Tapi di vlog coat yang terakhir dia saya ikutkan. Alasannya kenapa? Karena kita mau cari kualitas clear yang solidnya lebih, atau pakai clear HS sederhana seperti itu. Nah ini clear coat yang kita vlog coat, jadi 4010 4010 sama-sama kita aplikasikan one visit aplikasi dan pakai vlog coat. Kalau kita lihat sekilas, mengkilapnya sama, nggak ada bedanya. Jadi di sini membuktikan bahwa vlog coat itu hanya untuk menutupi ya oleh operatornya kayak telo. Jadi nembak nggak bisa langsung jadi ya, solusinya langsung vlog coat. Jadi maksud saya pemula auto jago tuh seperti itu. Kalau memang kita skillnya nggak bisa nembak langsung sekali jadi, ya vlog coat adalah mode solusi untuk ngeclear langsung jadi. Nah sekarang teman-teman sudah melihat perbedaannya antara media yang vlog coatan dan media yang nggak vlog coatan. Ini media nggak vlog coatan, ini media yang vlog coatan. Kalau kita lihat sekilas, yo clear-nya kurang lebih sama aja mengkilapnya, tapi dagingnya yo agak sedikit tebal seperti ini. Cuman kalau mengkilapnya sama, karena clear yang kita pakai pun juga masih tipikal clear yang relatif sama. Jadi mengkilap itu urusannya bukan tebel, tapi nembakmu iso roto apa enggak. Nek misalkan operator telo alat seurung bisa mengejar, ya vlog coat adalah mode pilihan. Tapi lek alat wis apik tapi terus siapa nggak vlog coat, ya berarti skill yang harus kita kembangkan lagi. Oke, jadi hari ini masih mau kita vlog coat ulang. Jadi vlog coatnya sampai 3 kali. Cuman untuk hari ini clearnya sudah beda. Dan kembali ngomongin tentang stiker yang langsung ditempel pada epoksi maupun ditempel pada cat kemudian terus di clear coat, ya itu sebenarnya ya sah-sah saja. Saya pun juga pernah melakukan hal seperti itu ya. Keuntungannya ya memang irit bahan satu terus di clear coat itu cepat dapat flat. Tapi kan kredibilitas jangka panjang bengkel kita kan perlu dipikirkan. Misalkan sampai 2-3 tahun terus ternyata sambungan stikernya itu terdapat pecah rongga karena tarikan stiker, tentunya ya konsumen kan
akan berpikirnya macam-macam ya, wah ternyata pekerjaan seperti gini. Sedangkan ke depan itu ya persaingannya tambah ketat. Mulai dari sekarang kalau kita nggak disiplin ya tentunya ya akan menghancurkan diri kita sendiri. Ini sederhananya seperti itu. Dan untuk proses clear coat tahap akhir saya memakai clear yang berbeda 2010 HS 21 dari Autoglow ya. Untuk mixing rasio pakai 10:15. Teman-teman tentunya sering nonton saya pakai clear coat ini, hasilnya seperti apa. Oke, kita lihat nih hasilnya. Ini proses clear coat paling terakhir. Esok kejadiannya seperti apa kita amati bareng-bareng. Oke, seperti gini hasilnya. Besok kita amati bareng-bareng apakah ada popping. Tentunya enggak. Maksudnya resikonya gini ya, kan bawahnya pakai 4100, atasnya pakai 2010. Oke, tanggal 14 Januari jam 7:30. Tadi malam saya sempat aplikasi clear pada body racking yang mode vlog coat. Nanti kita bandingkan juga yang vlog coat dan enggak vlog coat itu perbedaannya bagaimana, dan tujuan dari vlog coat itu apa. Yang jelas nanti kita bandingkan ya. Ini yang vlog coat, ini yang enggak vlog coat yang warna hitam. Clear yang sama, perbedaannya bagaimana ya. Kalau wet look glossnya ya mesti sama karena clear yang sama. Nah seperti gini. Oke, dan hasilnya seperti gini. Kesimpulan dari video ini adalah mode vlog coat diperlukan untuk menutupi dan juga kebutuhan yang tadi saya jelaskan di depannya. Bagi teman-teman pemula yang mungkin masih belum menemukan settingan yang tepat, terus aplikasi yang tepat, gaya aplikasi yang tepat, terus hasilnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya tentunya vlog coat adalah jalan pilihan terakhir. Nggak usah malu kalau memang kita masih bisanya vlog coat, terus kenapa kita nggak vlog coat. Saya pun ya masih memerlukan proses vlog coat jika mungkin ya menemui masalah dan juga kebutuhan yang seperti yang tadi saya jelaskan di depan. Oke, untuk pemula atau jago sudah saya bahas semua, rumus-rumus dan kuncinya. Intinya video ini hanya edukasi aja, edukasi dan juga tepat saling tukar pemikiran. Untuk menemukan hasil yang bagus ya kuncinya ada pada dasar yang disiplin, terus baseboard disiplin sampai dengan clear coat. Sederhananya gitu. Kalau pengen hasil tembakannya bagus ya. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Untuk channel sebelah ya sepreganmu goren ya, silen aku tak gawe ini. Oke, ini hanya video ya panas-panasan lah supaya ya apa ya, kalau pengennya tembak langsung jadi itu harapan semua penembak itu seperti itu, tapi ya tetap kalah sama apes ya awak. Sampai ketemu dengan video selanjutnya, bye bye. Nah ini bandingkan, ini yang media nggak vlog coat-an, clear yang sama, tapi ini yang vlog coat-an kurang lebih sama mengkilapnya sama kalau kita lihat ya. Nah begini kan mengkilapnya sama, kalau kita mata real ngelihat yo sama, cuman yang membedakan dia dagingnya tebel gitu loh, tembem gitu. Kalau ini dagingnya tipis tapi glossnya sama halnya seperti ini. Jadi kesimpulannya ya itu tadi.